Saya akan melanjutkan yang kemarin. Kalau ini adalah seri yang ke-10, saya kira ada 12 seri ya. Yang terakhir adalah upah. Setelah mengalami ujian, selalu ada upah. Karena kalau kita ujian di sekolah aja, upahnya apa? Lulus ya, naik kelas ya. Tuhan juga memberikan upah bagi setiap orang yang lulus ujian. Yaitu yang minggu lalu saya berbicara mengenai pencobaan. Apa itu pencobaan? Pencobaan itu keinginan daging, dosa, dan keinginan daging dan dosa, dan pencobaan itu keinginan daging dan dosa. Jadi saya berbicara mengenai pencobaan adalah keinginan daging dan dosa. Dan sekarang saya bicara mengenai ujian. Ujian. Jadi pencobaan dan ujian itu suatu yang berbeda. Kalau ujian itu dari Tuhan, kalau pencobaan itu dari iblis. Ya, ada perbedaan antara pencobaan dan ujian. Nanti kita belajar di sini. Kalau kemarin kita belajar mengenai ujian iman, yaitu apa? Pencobaan, keinginan daging dan dosa. Kalau yang belum dengar, bisa buka YouTube GBI Heart of Christ yang seri 9. Itu mengenai bagaimana setiap orang percaya yang sudah dibaptis, menerima Tuhan, dibawa ke dalam padang gurun untuk dicobai. Jadi yang mencobai bukan Tuhan, tetapi iblis yang mencobai, yaitu dengan keinginan daging dan dosa. Setelah melalui lewat pencobaan, keinginan daging dan dosa, setelah lulus ujian ini, Tuhan akan bawa ke dapur api. Ini adalah ujian yang terakhir sebelum Tuhan memberikan reward. Ada? Jadi banyak orang Kristen, kenapa ujian dapur api tidak berlaku bagi setiap orang Kristen? Tetapi setiap orang percaya akan dibawa ke padang gurun. Tetapi dapur api hanya untuk orang-orang yang dipilih. Kenapa Bu kok bisa gitu dipilih? Sekarang kalau kamu saja lewat padang gurun tidak lulus-lulus, gimana kamu mau masuk dapur api? Pasti kamu meleleh. Ngerti nggak? Jadi orang yang sudah lulus mengalami ujian iman, pencobaan, keinginan daging dan dosa, dia akan masuk ke dalam dapur api. Tetapi orang yang tidak lulus tidak akan masuk ke dapur api. Kenapa? Karena Tuhan tahu kemampuanmu, berarti kamu masih berputar-putar di padang gurun. Jadi orang yang belum lulus ujian pencobaan, keinginan daging dan dosa, itu masih kamu tuh berputar-putar di padang gurun. Berapa tahun terserah sampai kamu lulus. Setelah orang lulus, dia akan masuk ke dapur api, baru kamu mendapat upah. Ya, jadi orang yang masuk ke dalam dapur api itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan, yang menjadi perkenanan hari Tuhan. Jadi tidak semua orang dipilih. Tidak semua orang, enggak. Kenapa? Mereka harus mengalami ujian padang gurun dulu, baru masuk ke dapur api. Yang enggak masuk, yang belum lulus, ya kamu masih berputar-putar sana dulu sampai lulus. Tapi orang yang mengalami ujian sudah lulus, dia akan diproses lagi ke ujian terakhir, yaitu dapur api. Sampai kemudian Tuhan memberikan tes itu tugas yang lebih besar lagi. Ya, jadi kita lihat bahwa ujian iman, dapur api hanya khusus untuk orang pilihan. Tidak semua, orang pilihan yang dipilih Tuhan untuk membawa misi bagi kerajaannya. Kenapa? Karena orang ini sudah trusted, sudah bisa dipercaya, karena sudah lepas dari keinginan daging dan pencobaan dan dosa. Jadi Tuhan masuk lagi ke ujian iman. Ya, kita akan belajar di sini. Kita akan belajar bagaimana setiap orang percaya akan masuk ke dapur api. Yuk kita lanjut. Tujuannya apa? Untuk pengudusan. Jadi setiap orang percaya yang masuk ke padang gurun, setelah lulus dari padang gurun, dia akan dikuduskan. Dikuduskan tiap hari hingga engkau menjadi kudus, suci,
tidak bercacat celah, tidak boleh ada cacat. Karakter yang jelek satu persatu sama Tuhan dikikis habis. Sampai engkau sempurna karena Tuhan sempurna. Sampai engkau kudus karena Tuhan kudus. Sampai engkau punya iman karena tidak ada yang tidak punya iman yang tidak bisa masuk kerajaan Allah. Tanpa iman kau tidak akan berkenan kepada Allah. Jadi orang yang terpilih akan mengalami dapur api untuk pengudusan, untuk penyucian. Yuk mari kita lihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup orang percaya. Dan beberapa orang di antara kamu, pengudusan orang yang dipilih Tuhan. Beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam roh Allah kita. Karena Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Jadi kamu disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Jadi orang yang lewat, yang sudah dipilih Tuhan, itu Tuhan akan memproses. Ada proses tangan Tuhan untuk menyucikan orang itu, untuk menguduskan orang itu, untuk membenarkan orang itu. Kolose 3, karena itu sebagai orang pilihan ya, pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan. Kenakan tuh bahasa Inggrisnya apa? Memakai pakaian. Kenapa saya kasih pakaian? Karena bahasa Inggrisnya cloth, berpakaian. Itu bahasa Inggrisnya berpakaian. Berpakaianlah apa ini? Saya kenakan tuh berpakaian. Berpakaianlah belas kasihan, berpakaianlah kemurahan, berpakaianlah kerendahan hati, berpakaianlah kelemah lembutan, dan pakailah pakaian kesabaran. Jadi orang yang akan pilihan Tuhan, yang disucikan, dikuduskan oleh firman-Nya, itu harus menggunakan pakaian belas kasihan, kemurahan, kerendahan hatian, kelembutan, kesabaran. Tuhan akan membentuk karakter kita sampai terbentuk pakaian seperti itu. Itu orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Kemudian yang ayat 13 lihat, sabarlah kamu terhadap seorang yang lain, ampunilah seorang yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat demikian. Kalau ingatlah, kalau kita dendam sama orang, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Jadi percuma ke gereja kalau masih ada dendam. Tuhan mampukan aku untuk mengampuni orang. Tuhan mampukan aku, Tuhan. Roh Kudus-Mu mampu mengampuni orang. Jadi kamu minta kepada Tuhan untuk melepaskan pengampunan pada orang. Karena kalau engkau tidak mengampuni orang, kamu ke gereja setiap minggu juga percuma. Karena Tuhan juga tidak akan mengampuni kamu, ya. Terus kemudian lihat ayatnya, dan di atas semua kenakanlah, berpakaianlah, pakai pakaian kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Karena kasih itu tidak pernah gagal. Pada saat engkau disakiti, bukan balas sakit, tetapi engkau mengasihi orang yang menyakiti kamu, itu sebagai pengikat yang mempersatukan. Kasih tidak pernah gagal, ya. Kemudian kita lihat di ayat di Tawarik, sekarang telah kupilih, kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ. Kalau Tuhan memilih orang, roh Tuhan akan tinggal di situ selama-lamanya, maka mataku dan hatiku ada di situ. Jadi kalau Tuhan menguduskan, memilih orang, Tuhan akan menguduskan. Karena rohnya akan ditaruh di situ, mata Tuhan di situ, hati Tuhan di situ. Jadi kamu milik Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, Tuhan tahu, Tuhan izinkan untuk membuat kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau milikmu, iblis tidak bisa menjamah kamu, kecuali Tuhan izinkan, seperti Ayub, ya. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 2, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Bapa kita yang dikuduskan oleh roh.
Jadi roh Bapa yang ada di Tuhan kalau memilih orang, naruh rohnya dikuduskan. Karakter jelek dibuang. Ya. Supaya dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan dikuduskan oleh roh. Roh itu roh Allah yang kamu ditaruh oleh Bapa di dalammu. Supaya taat kepada perintah Kristus, taat pada firman-Nya, taat pada kehendak Kristus. Dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia damai sejahtera makin melimpah. Jadi rohnya ditaruh di dalam hati kamu supaya kamu bisa mentaati firman. Ya, tanpa roh Allah, daging tidak bisa mentaati kehendak Tuhan. Karena keinginan daging dan keinginan roh saling berlawanan. Ya. Kita lihat bahwa orang yang dipilih Tuhan di antara segini harus menjadi alat bagi Tuhan, menjadi terang bagi sekitarnya. Engkau dikasih lampu di sini supaya engkau dipilih Tuhan untuk menjadi terang. Karena Yesus datang ke dunia untuk menjadi terang, maka kita juga ditaruh di dunia untuk menerangi yang gelap. Membawa dampak bagi lingkungan dan sekitar. Seperti Yesus membawa dampak bagi sekitar untuk mendapat keselamatan. Kita diterangi Tuhan untuk menjadi dampak bagi dunia yang gelap. Kita lihat bahwa kita dicuci, kita dikuduskan, kita dibenarkan oleh Yesus mengenakan pakaian kelemah lembutan, pakaian kasih pada saat kita berinteraksi dengan lingkungan seperti Yesus, ya. Kemudian kita tahu, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Pada saat kamu dipilih, kamu akan menjadi bangsa kepunyaan Tuhan. Kamu diutus untuk Tuhan untuk memberitakan perbuatan yang besar, bersaksi pada Tuhan. Tuhan akan menjadi role model atau example bagi hidupmu. Kamu harus follow, mengikuti langkah-langkah Tuhan. Perbuatan yang besar dan telah memanggil kamu keluar dari kegelapan terhadap terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh kasihan. Saudaraku, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Kita tuh pendatang sama perantau. Bumi ini bukan rumah kita. Kita cuman mampir jadi perantau doang. Rumah kita bukan di sini. Kita lihat nih, saudaraku, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Tuhan tahu bahwa kita di sini tuh perantau, rumah kita nggak di sini. Dunia ini padang gurun. Ingat, padang gurun, Yesus dicobai 3 kali, keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging. Jadi di sini pengalaman bahwa jangan kamu harus menjauhkan dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jiwamu, rohmu pengen melakukan kehendak Allah, tapi dagingmu berlawanan dengan kehendak Allah. Ya, ingat, kita rumah kita bukan di dunia. Dunia ini adalah padang gurun. Jangan sampai seperti bangsa Mesir berputar-putar matinya di padang gurun. Jangan sampai kita mati di bumi karena murka Allah. Tetapi hendaklah kita masuk ke dalam tanah Kanaan, masuk ke dalam perbantian, di mana di situ Tuhan sudah sediakan susu dan madu bersama-sama Tuhan. Yuk kita lanjut. 1 Petrus 1 ayat 13-16. Sebab itu siapkan akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis bahwa kamu tuh harus kudus, sebab Yesus Tuhan adalah kudus. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan.
Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan akan menguduskan anak-anaknya, pilihannya seperti engkau bejana. Kita lihat ayatnya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan kayu dan tanah. Saya mau tahu, kalau perabot ini emas, kalau ini emas betulan, apakah saya taruh di sini? Hah? Ketawa ya? Tidak, betul ya? Ya, pasti ditaruh di tempat yang paling aman ya, paling baik, yang mulia, yang bagus. Ya benar ya? Tapi kalau perabot ini dari kayu atau emas, mana yang kamu taruh di tempat yang baik? Emas. Kualitas orang itu, emas, dipakai Tuhan untuk yang lebih tinggi. Tujuan Tuhan, wah ini kualitas manusianya seperti emas. Jadi dipakai untuk tujuan yang mulia, tujuan yang lebih tinggi daripada perabot yang dari kayu, dari batu. Nah, kita lihat ayatnya. Dalam rumah besar hanya terdapat perabot yang dari emas dan perak, melainkan juga kayu dan tanah. Coba, gentong air itu apa namanya? Kendi ya. Kendi atau gentong. Kamu milih naruh tempat yang bagus kendi gentong atau emas? Emas. Tidak mungkin emas, barang terbuat emas, kamu taruh di bawah? Mungkin? Tidak. Betul. Kita lihat ayatnya. Jika yang kayu dan tanah, yang pertama, yang dari emas, dipakai untuk maksud yang mulia, maksud yang tinggi. Ya. Yang terakhir dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Yang dari tanah, dari kayu, itu dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan dipandang dia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Kemudian, sebab itu jauhilah orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi kalau engkau ingin dipandang Tuhan sebagai perabot, yang dipandang layak, dipakai tuannya, disediakan tempat yang baik, engkau harus menguduskan dari segala hal-hal yang jahat. Kalau engkau masih tidak menguduskan dari hal-hal yang jahat, masih agak bandel-bandel, yes, motivasi segala masih nggak benar, mungkin kamu akan menjadi seperti batu atau seperti kayu. Waktu dibakar oleh api, bejana kan dibakar, meleleh, habis. Tetapi emas dibakar tidak akan meleleh. Jadi kalau engkau dipakai Tuhan, dipilih untuk pakai Tuhan, engkau akan, kalau kau menguduskan dari hal yang buruk, karakter yang jelek, kemudian kamu melakukan semua firman Tuhan, engkau akan dipandang Tuhan sebagai perabot dari emas. Dan engkau akan digunakan di baitnya Tuhan. Pada kerajaannya, engkau akan dipandang mulia dibanding orang-orang lain. Kalau orang lain itu terbuat dari batu, dari tanah liat, atau dari kayu, emas tetap nomor satu yang dipandang baik oleh tuannya. Ya, kita lihat, tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, engkaulah yang membentuk kami sekalian adalah buatan tanganmu. Apabila bejana yang dibuatnya dari tanah liat di tangannya rusak, maka tukang periuk mengerjakan kembali menjadi bejana lain yang baik pada pemandangan Tuhan. Jadi semua tuh karakter kita, setelah kita lepas daripada pencobaan, setan menawarkan kekayaan, menawarkan sombong, setan menawarkan apalagi keinginan daging, ya toh? Habis itu kamu akan, karaktermu dikeras sama Tuhan. Tuhan akan menguji kamu, menguduskan kamu dengan karakter yang kurang baik. Kalau karaktermu agak
tinggi hati atau pamer, Tuhan akan keras karaktermu. Karaktermu akan keras. Tinggi hati sombong, kamu akan dikeras karakternya. Seperti Yusuf, dari anak seorang yang kaya raya, dia keras sama Tuhan jadi budak. Itu supaya karakternya yang manja, tergantung dengan orang tuanya. Kita ngomong sombong juga enggak juga, karena Yusuf hanya menceritakan mimpi. Kita ngomong sombong juga mungkin enggak sombong, tapi dia menceritakan mimpi. Tapi ketergantungan dengan orang tua, kemanjaan dengan orang tua, betul ya? Manja itu diperhatikan nomor 1 oleh orang tuanya, sama Tuhan dikeras sampai ke ground zero, supaya dia humble, merendahkan diri, bisa melayani orang. Kalau orang kaya, orang yang dimanja, bisakah kamu melayani orang? Gak bisa. Tetapi pada saat dia dikeras di bawah, dia bisa melayani, bisa humble heart, bisa hati yang rendah hati, bisa punya hati hamba. Ya, jadi maksud Tuhan ada dalam pembentukan. Jadi apa yang menjadi kekuatanmu akan dikeras Tuhan. Kalau kekuatanmu dikeras Tuhan, bertahan, bertekun, berdoa, enjoy proses Tuhan. Serius, enjoy proses Tuhan. Pada saat dia lihat hatimu sudah beres, sudah benar, Tuhan akan pulihkan. Apa yang menjadi kekuatanmu? Misalnya keuangan kekuatanmu. Orang yang suka cari duit, orang yang kaya, kekuatannya di uang. Suatu saat akan dikeras keuangannya. Habis, sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Supaya apa? Supaya tidak sombong. Supaya orang tuh, barang siapa yang terikat hatinya dengan hartanya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi barang siapa yang terikat dengan harta, kalau Tuhan pilih orang itu, akan dibuat hartanya habis. Supaya hatinya tidak terikat pada harta. Sampai cukup kuat landasanmu, sampai cukup kuat kamu bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan lagi. Pada saat kamu punya harta lagi, kamu tidak ada terikat pada hartamu lagi. Kenapa? Tidak punya uang mah udah biasa. Kenapa? Udah bertahun-tahun saya ngalami tidak punya uang. Jadi kalau ada uang cuman 1 juta atau 500.000 atau 200.000, udah biasa. Kalau orang kaya yang uangnya puluhan juta, ratusan juta, ya toh, begitu uangnya 1 juta atau 2 juta, udah mikir pusing kepala. Betul? Betul? Karena hatinya, kekuatannya pada deposito, kekuatannya pada kekayaannya. Kalau Tuhan mau pakai orang itu, harus dikeras dulu, set. Ground zero. Tuhan akan izinkan dikeras dulu ground zero, supaya hatinya tidak terpaut kepada Tuhan, tetapi berdoa untuk daily bread. Daily kebutuhan sehari-hari. Setelah kau melewati itu, engkau tidak lagi ada uang, tidak ada uang sama aja. Kesengsaraan, udah biasa. Betul nggak? Pada saat kau sudah biasa mengalami kesengsaraan, kamu ada uang, tidak ada uang, buat kau tidak masalah. Betul ya? Karena Tuhan sudah keras kamu dan hatimu sudah biasa mendapat pertolongan Tuhan. Tidak lagi terikat pada harta. Jadi apa yang menjadi kekuatanmu, itu yang akan dikeras Tuhan. Supaya di dalam kelemahanku, kekuatan Tuhan nyata. Ya, setiap orang punya kelemahan sendiri-sendiri. Ada yang kelemahannya karena dia suka cari uang, money. Ada yang kelemahannya hobinya, ada yang kelemahannya macam-macam. Kelemahanmu, kekuatan. Ada yang kekuatannya ini, ada yang kekuatannya. Kekuatanmu akan dikeras Tuhan hingga engkau ground zero, sampai engkau mengandalkan Tuhan, baru engkau dipulihkan. Sehingga ada perkataan yang bilang kelemahanku adalah kekuatan Tuhan. Amin. Yes. Untuk apa? Bahwa engkau harus dependent totally untuk God, tidak pada dunia ini, tidak pada harta dunia, tidak ada pada kekuatanmu, tidak ada hobimu, tidak pada orang lain, tidak pada koneksimu, tetapi you only dependent untuk Tuhan. Baru kamu bisa dipakai untuk bejana bagi kemuliaan Tuhan.
Ya, kita lihat bahwa Tuhan akan keras. Kenapa bejana yang rusak? Karena pada saat engkau sombong, pada saat karaktermu jelek, engkau males, dikeras kamu. Engkau males, engkau sombong, engkau tidak mau kerja, engkau hanya ongkang-ongkang kaki atau tidak mau melakukan apa yang dilakukan Tuhan, atau engkau tidak mau memberi sama Tuhan, engkau tidak mau memberi, engkau tidak lemah lembut, engkau kasar tadi, yang berpakaian tadi loh, engkau kasar, engkau tidak lemah lembut, engkau akan dikeras itu sama Tuhan, sampai engkau punya karakter baru. Wow, luar biasa Tuhan itu. Jadi kenapa bejana itu sama Tuhan, kamu diremukkan, akan dibikin lagi menjadi karakter sesuai yang Tuhan mau. Jadi setelah itu karaktermu akan dibentuk sehingga kamu menjadi karakter seperti karakter Tuhan. Yuk lanjut. Aku telah memberikan firman-Ku kepada mereka dan dunia membenci mereka. Orang dunia itu benci sama firman. Karena firman itu seperti pedang bermata dua yang bisa mengubahkan hati orang. Jadi kalau di sini banyak firman, kalau yang benci firman itu berarti orang dari dunia, bukan anak-anak kerajaan. Kita lihat ayatnya. Ini adalah doa Yesus kepada Bapa. Doa Yesus ini Yohanes 17 ayat 16-17 itu adalah doa Yesus kepada Bapaknya pada saat dia mau pulang. Pada saat dia mau sebelum disalib dia mau pulang ke setelah tugasnya selesai, dia mau pulang ke surga lagi. Dia bilang sama Bapak, ini loh ada muridku 12 muridku, aku titip ya Bapak sama engkau. Aku tidak membawa dia keluar dari bumi. Kenapa? Bumi itu orangnya jahat semua, orangnya membenci firman. Aku sudah menguduskan muridku dengan firman. Tapi mereka masih di bumi, sedangkan aku sudah kembali kepadamu Bapak. Setelah aku menyelesaikan segala sesuatu tugas yang Bapak sudah minta aku kerjakan. Tapi muridku ini masih di bumi. Lindungi dia, selamatkan dia dari yang jahat. Tolong sertai mereka Bapak, karena mereka dikelilingi oleh orang dunia yang membenci aku. Kalau orang dunia membenci aku, pasti juga membenci murid Yesus. Ini doanya Tuhan. Doa Yesus kepada Bapaknya supaya melindungi muridnya. Jadi pada saat Yesus balik ke dunia, balik ke surga, muridnya dilindungi. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Dunia membenci firman. Karena mereka bukan dari dunia. Mereka tuh murid-murid Yesus. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Orang yang mengenal firman Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, dibilang Tuhan bukan dari dunia. Mereka adalah anak-anak kerajaan. Tetapi orang yang membenci firman, yang tidak melakukan kehendak Bapa, disebut Tuhan, mereka orang dunia. Kita lihat, aku tidak meminta supaya mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskan mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Ya, jadi 12 murid Yesus sudah dibenarkan, sudah dipanggil, sudah dipilih, sudah dikuduskan oleh firman-Nya Yesus Kristus. Jadi Tuhan sudah menganggap dia bukan orang dunia. Kepada jemaat Allah di Korintus, mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dipanggil untuk orang-orang kudus dengan semua orang yang segala tempat berseru dalam nama Yesus Kristus, yaitu mereka dan Tuhan kita. Jadi mereka juga dikuduskan oleh firman untuk menguduskan, menyucikan dan memandikan dengan air dan firman. Menguduskan caranya gimana? Engkau dibaptis oleh air dan engkau dibaptis oleh firman. Engkau makan firman Tuhan, engkau akan menjadi kudus.
Janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai senjata kelaliman, tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati dan sekarang hidup. Serahkan anggota tubuhmu sebagai alat bagi kerajaannya, sebagai senjata bagi kebenaran. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Roh Allah yang ada diam di dalam kamu, dan kamu bukan milik sendiri. Pada saat kamu dikuduskan, maka Tuhan akan menempatkan rohnya di dalam hatimu, matanya di hatimu, di dalammu, dan pikirannya di hatimu. Tuhan akan berdiam di hatimu, maka tubuhmu bukan milik kamu lagi. Kemudian apa katanya? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu bisa mengenal mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Ya. Lihat nih ayatnya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi kita tuh masih dalam proses pengudusan, proses sanctification, proses pengudusan. Karakter kita lama-lama dikikis hingga kita menjadi sempurna sama seperti Dia sempurna. Semoga roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna, tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jiwa dan tubuh. Jiwa itu apa? Jiwa itu ada pikiran, ada kehendak, ada emosi. Emosi kita yang pemarah, emosi kita yang sebel, yang mendendam, kita harus singkirkan. Jiwa itu ada pikiran, kehendak, emosi. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Jadi pikiran itu jiwa, pikiran kita, kehendak kita, emosi kita serahkan pada Tuhan. Bukan oleh keinginan daging. Ya. Tubuh kita, mulut kita, mata kita melihat, tangan kita bukan untuk ngamplengi orang. Mulut kita bukan untuk berkata-kata yang kasar, jorok. Mata kita bukan melihat yang tidak senonoh, bukan melihat yang pornografi. Jadi gunakan tubuh kita untuk senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Ya toh? Jadi kita menguduskan roh kita, jiwa, pikiran, perbuatan, emosi, kehendak, dan tubuh kita tidak dipakai untuk senjata kelaliman. Terpelihara sempurna dengan tidak percaya pada kedatangan Yesus Kristus. Yuk lanjut. Nah, setelah kita dikuduskan lewat apa? Dapur api. Tuhan akan mengizinkan dapur api untuk pengudusan kamu. Orang-orang yang dipilih, dikuduskan, dimurnikan lewat dapur api. Yuk kita lihat. Aku akan menaruh sepertiga di dalam api. Aku akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allah. Karena orang yang masuk dapur api, orang pilihan Tuhan. Karena mereka sudah banyak melewati ujian-ujian bersama dengan Tuhan. Kita lihat ayatnya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali dari kebangkitan Kristus oleh antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, tidak cemar, dan tersimpan surga bagi kamu. Kenapa tidak layu, tidak binasa, tidak cemar? Karena dunia ini nanti akan seperti Sodom, Gomora. Ada yang tersisa? Bahwa dunia ini nanti akan seperti Sodom, Gomora. Di harta dunia, keinginan dunia tidak kekal, akan habis, binasa, akan layu. Bahkan tempat-tempat, gunung-gunung, tanah-tanah akan tidak berpenghuni karena habis kayak Sodom Gomora. Tetapi Tuhan mempersiapkan anak-anak pilihannya
untuk sesuatu yang tidak binasa, tidak cemar, tidak layu, yang tersimpan di sana. Wow, ya, kita lihat, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia pada zaman akhir, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi kamu dipelihara Tuhan oleh iman, bukan karena deposito. Bukan karena kamu anak orang kaya, bukan karena kamu banyak koneksi, karena iman. Jadi kalau kamu bergantung kepada sesuatu yang bukan karena Tuhan, itu akan dikeras sama Tuhan. Seperti bejana dikeras sama Tuhan. Ya, kita lihat. Kemudian kita lihat, bergembiralah akan hari itu. Oh, suruh bahagia, suruh bergembira loh. Kenapa? Setelah ini kamu akan menerima sesuatu yang tidak fana. Bergembira sekalipun kamu harus berduka cita di dalam bagai pencobaan. Maksud semuanya ialah membuktikan kemurnian iman. Tuhan menguji imanmu. Setelah Tuhan menguji keinginan daging, keinginan mata, keinginan apa yang diuji Tuhan? Imanmu. Imanmu. Apakah engkau percaya dengan sungguh-sungguh? Atau engkau masih mengandalkan yang lain dibanding Tuhan? Lihat. Maksud semuanya untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, dan diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kapan Yesus menyatakan dirinya? Pada saat kedatangan yang kedua kali, rapture zaman akhir. Ingat, aku datang dengan membawa upahku. Pada saat Yesus menyatakan dirinya rapture, Yesus itu datang membawa upahnya. Bukan di bumi, karena bumi akan kayak Sodom Gomora. Upah di sana. Dengan membawa upahnya. Lihat ya. Untuk menguji kemurnian imanmu, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menampakkan dirinya. Jadi kita akan diuji iman kita pada saat kita penderitaan, akan diuji iman kita. Apakah iman kita tergantung sama orang, ataukah iman kita tergantung pada dunia, atau pertolongan orang, dunia, orang tua, apa iman kita kepada siapa, tapi apakah iman kita benar-benar kepada Tuhan. Kita lihat ayatnya, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kalau kamu dicobai, Tuhan tahu seberapa kekuatanmu. Tuhan tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Kalau kamu udah tidak kuat, Tuhan pasti kasih pertolongan. Itu yang harus diingat. Terus kemudian kita ayatnya, apabila seorang dicobai, jangan ia berkata percobaan ini datang dari Allah. Tuh, pencobaan tidak datang dari Allah. Ujian yes, pencobaan bukan. Pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Waktu Yesus di padang gurun, Yesus dicobai oleh Roh Kudus atau roh jahat? Roh jahat. Jadi pencobaan datangnya dari roh jahat. Lihat ayatnya. Allah tidak dapat dicobai oleh orang jahat, dan Allah sendiri tidak pernah mencobai siapapun. Jadi pencobaan bukan datang daripada Tuhan, tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Pada saat Yesus dibawa ke padang gurun, Yesus dicobai oleh keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging. Pada saat Hawa dicobai oleh iblis, Hawa melihat mata, buah itu kelihatannya menarik, dicobai oleh keinginan mata, keinginan daging, enak rasanya di mulut. Kemudian sombong, aku akan seperti Allah. Jadi Hawa pun dicobai oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jadi pencobaan yang terjadi karena kamu dicobai oleh keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup.
Jadi Allah tidak mencobai, yang mencobai adalah iblis. Tetapi Allah akan menguji imanmu. Apakah engkau sungguh-sungguh terpaut hatinya sama aku? Ya, jadi ujian daripada Tuhan, pencobaan dari iblis. Yuk kita lanjut. Kita lihat orang pilihan yang dimasukkan ke dalam dapur api. Bagaimana Ayub? Sekarang kita lihat bagaimana Ayub. Tuhan berkata, lihatlah hambaku Ayub, begitu salehnya dia. Tidak ada satupun kejahatan yang dilakukan dia. Tuhan sampai memuji Ayub. Karena karakter Ayub baik. Semuanya baik. Ayub adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Tapi Tuhan akan melihat, menguji dia. Apakah dalam keadaan senang atau susah, dia tetap memuji Tuhan. Kita lihat Ayub disukai Tuhan. Sampai iblis bilang, ya terang Tuhan, kamu berkati. Coba dalam penderitaan, apakah Ayub masih memuji Tuhan? Kalau diberkati, senang wajar. Tetapi kalau engkau dalam keadaan menderita, kamu masih memuji Tuhan, itu top. Dalam keadaan sakit, kamu masih memuji Tuhan, itu top. Kalau keadaan sehat, dalam keadaan banyak uang, kelimpahan, memuji Tuhan, itu biasa. Ya, kita lihat ayatnya, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulut. Ingat, pada saat engkau hidup dalam kelimpahan, orang pilihan Tuhan, iblis akan menampi. Terang aja, kamu berkati, coba enggak? Bagaimana setelah Ayub, Petrus ditampi oleh iblis. Kita ayatnya lihat. Simon adalah orang pilihan Tuhan. 12 rasul itu adalah orang pilihan Tuhan. Dan iblis menuntut orang pilihan Tuhan untuk ditampi, untuk diuji. Untuk diuji. Makanya orang yang dipilih Tuhan, iblis menuntut untuk menguji. Susah, iya susah. Tapi hasilnya akan lebih seperti emas murni dibanding yang lain. Kita lihat ayatnya. Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu. Seperti kan. Semua orang pilihan Tuhan, iblis akan menuntut untuk ditampi, untuk diuji. Tetapi aku telah berdoa supaya supaya imanmu jangan gugur. Iman, untuk menguji iman. Supaya imanmu jangan gugur, dan jikalau engkau sudah insaf, kuatlah saudara-saudara. Jadi iblis akan menuntut orang-orang pilihan Tuhan untuk diuji pada saat kesengsaraan. Ya, kita lihat bahwa Simon gagal ujian. Dia gagal, dia bersaksi dusta bahwa dia tidak kenal Yesus. Tapi Tuhan mendoakan, Yesus mendoakan Simon. Aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Tapi iman Petrus tidak gugur. Ya, iman Petrus tidak gugur. Setelah Yesus melihat dia bertobat, nangis, ampuni aku, dan imannya tidak gugur. Tetapi Yudas imannya sudah gugur. Dia tidak bertobat karena memang dia tidak mau bertobat karena sudah ada iblis yang masuk. Kalau iblis masuk, tidak akan ada pertobatan. Karena kalau iblis masuk, tapi karena firman itu yang membuat terjadi pertobatan. Firman yang hidup di dalam Petrus itu yang membuat dia bisa bertobat. Tetapi roh cinta uang, ketamakan, roh dunia yang ada pada Yudas, yang lebih besar dari firman, yang lebih besar, roh kecintaan dunia lebih besar daripada firman, itu yang membuat dia tidak bertobat. Karena Yudas memilih untuk mencintai dunia lebih daripada Tuhan. Tetapi Petrus memilih mencintai Yesus lebih dari dagingnya sendiri. Dari saksi dusta itu kan keinginan daging. Ya, kita lihat bahwa Tuhan itu akan mengetes hatimu, Tuhan akan mengetes imanmu, dan Tuhan akan menguji ketaatan. Jadi apa yang diuji di dalam dapur api? Satu, hatimu. Kedua, imanmu. Ketiga, ketaatanmu sama Tuhan.
Kita lihat bahwa Sadrak, Mesak, Abednego, dia diuji hatinya. Apakah dia benar-benar sungguh mengasihi Tuhan? Apakah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Saat dia dimasukkan, gak apa-apa Tuhan, aku mengasihi kamu, aku tidak mau menyembah lain. Jadi hatinya diuji, dia tetap setia. Walaupun dia harus kehilangan nyawanya. Berarti hatinya sungguh-sungguh cinta sama Tuhan sampai rela kehilangan nyawa. Bukankah itu seperti Yesus? Yesus cinta sama kita, cinta sama manusia hingga dia rela kehilangan nyawanya. Wow, jadi kita lihat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego mencintai Tuhan lebih dari hidupnya sendiri. Kemudian Daniel juga, bagaimana Daniel mencintai Tuhan lebih dari hidupnya sendiri, seperti Yesus mencintai manusia lebih dari hidupnya sendiri. Kita lihat bahwa Abraham diuji apa? Ketaatannya. Abraham diuji ketaatannya. Pergilah, bakarlah, persembahkan anakmu padaku. Belum tentu loh, orang yang hanya punya satu anak tunggal yang dinanti-nantikan, disuruh mempersembahkan ke Tuhan, belum tentu bisa. Tetapi Abraham percaya kepada Tuhan dan diuji ketaatannya, dan dia berhasil. Setelah pengujian ketaatan, apa yang dilakukan dapat Abraham? Reward, kelimpahan. Bahkan anaknya seperti pasir di laut. Ya, kita lihat ayatnya. Kemudian ini Daud, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa, sehingga mereka tidak mengampakkan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku raja, aku tidak melakukan kesalahan. Jadi orang yang diuji, itu adalah orang yang hidup dalam kebenaran, tetapi dia masuk dapur kesengsaraan untuk Tuhan menguji. Bukan yang salah loh, bukan yang terlibat kriminal yang akan diuji Tuhan. Ya, kita lanjut ayatnya. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi Tuhan tuh menguji hati. Tuhan menguji hati, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Tuhan sendiri yang akan membawa kami ke dalam jaring. Mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air. Tetapi yang mengeluarkan siapa? Tuhan sendiri. Jadi kalau Tuhan yang menguji, jangan khawatir. Tuhan sendiri yang akan mengeluarkan. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego? Siapa yang mengeluarkan? Tuhan. Daniel siapa yang mengeluarkan? Tuhan. Abraham menggantikan anaknya siapa? Yang mengekatkan kambing di gunung siapa? Tiba-tiba ada kambing, ada domba untuk pengganti korban. Tuhan. Karena Tuhan yang membawa kamu ke dalam pengujian, ke dalam jaring, ke dalam beban, ke dalam api. Tuhan sendiri akan mengeluarkan kamu hanya untuk menguji imanmu. Wow. Kita lihat, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Apa katanya? Dan bukan hanya itu, kita harus bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah dicurahkan dalam hati, kata Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau kamu dalam kesengsaraan, itu Tuhan sedang menguji karakter kamu, menguji iman kamu. Jadi kamu harus bermegah bahwa kamu dipilih Tuhan. Pada saat kamu setia, kamu akan dilipat gandakan. Seperti Ayub. Setelah Ayub mengalami pengujian, dia mengalami upah yang sangat besar. Kalau kamu diuji kekayaan, kekayaannya dibalikin. Kamu diuji kesehatan, kesehatanmu dikembalikan. Kamu diuji apalagi keluarga, keluargamu dipulihkan. Apapun yang Tuhan taruh dalam pengujian akan dipulihkan. Terus
Ayatnya yang kamu tak kasih tadi apa sih? Tolong Sin, yang 2 tadi. Ayat yang terakhir. Yang di WA, ya lihat. Ya ini. Inggrisnya, Indonesianya aku suka Inggrisnya. Kita lihat. Lihat bahasa Inggrisnya. Saya lebih senang bahasa Inggrisnya, lihat nih. Not only so, we also glory. Kita bermegah in our suffering, di dalam penderitaan kita. Because we know bahwa penderitaan produce severance, ketahanan dan karakter. Di situ bilangnya tahan uji ya. Tapi sebenarnya bukan saja. Karakter. Wow. Jadi kesengsaraan membuat karakter kita yang buruk dijadikan karakter yang sesuai baik. Inggrisnya bukan tahan uji ya. Apa itu? Karakter. Wow. Karakter Yusuf yang manja, yang tidak mandiri, yang dimanja sehingga dia tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Dibuat Tuhan dia mampu mengerjakan segala hal. Kalau Yusuf dalam keadaan seperti bapaknya, dia jadi raja. Biasa apa dia? Tidak bisa loh. Ya, di rumah bapaknya Yusuf tidak pernah mengerjakan apa? Tidak pernah kerja loh? Tidak pernah kerja. Yusuf tidak pernah kerja. Makanya dia dijaruk sama Tuhan dari bawah. Kerja keras, belajar kerja keras hingga dia memproduksi karakter yang rajin. Kalau Yusuf masih di rumah bapaknya, karakternya apa? Malas. Why? Pembantu sini, betul? Tapi Tuhan memilih Yusuf di karakternya, buat dia bekerja dari paling bawah, sehingga memproduce the good karakter untuk menjadi karakter raja. Ya, kita lihat bahwa suffering memproduksi tahan uji, ketahanan, karakter dan karakter 2 kali. Karakter dan penghargaan. Kita lihat Inggrisnya, wow. Ternyata dapur api untuk membuat kamu punya karakter sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya, yuk kita lanjut. Kita lanjut ayatnya. Yuk. Pen, thank you, Pen. Ini yang tadi. Ini tadi. Ya toh? Bahasa Inggrisnya loh. Bahasa Inggrisnya aneh, tidak ada karakter di sini. Bukan hanya kita malah bermegah dalam kesaksian kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Tekunan tahan uji pengharapan tidak ada karakter di sini. Begitu saya lihat Inggrisnya, itu yang saya tahu. Bahwa tahan uji itu artinya dengan shaping Tuhan membentuk karakter kita sesuai dengan karakter Kristus. Kalau tadi berpakaian kelemah lembutan, berpakaian tadi yang tadi saya pertama kali, ya. Kita tahu bahwa Tuhan membuat dapur api untuk orang-orang yang pilihan, karena dia nantinya akan diangkat menjadi raja dan imam. Seperti Yusuf dipersiapkan, diproses sedemikian besar, sedemikian panjang untuk menjadi raja. Jadi kita juga diproses dalam dapur api, di dalam kerajaan Tuhan yang akan datang. Kita akan menjadi raja atau imam-imam. Ya, yuk, jadi kita harus bermegah dalam kesengsaraan kita, karena di dalam kerajaan Tuhan yang akan datang kita akan ditempatkan seperti emas yang ditinggikan, bukan barang yang seperti kayu, bukan yang seperti tanah liat yang di bawah, tetapi kita akan diangkat sebagai emas, sebagai raja, seperti Tuhan mempersiapkan Yusuf. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah tuh. Yang bertahan dalam proses, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan. Kemudian kita lihat segala perkara dapat kutanggung di dalam dia memberikan kekuatan padaku. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada orang yang dimasukkan ke dalam dapur api.
Dan segala cobaan itu, segala ujian tidak akan melebihi kekuatanmu. Karena Tuhan, begitu kamu tidak kuat, Tuhan akan increase kekuatan. Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatanmu. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Sebab kamu memerlukan ketekunan setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh yang dijanjikan itu. Jadi setelah kamu melakukan proses daripada Tuhan, kamu akan memperoleh reward yang dijanjikan itu. Dikembalikan lagi. Karena Tuhan hanya testing kamu. Kekuatan kamu akan dikeras Tuhan. Supaya kamu dependent, tergantung totally sama Tuhan. Kemudian 1 Petrus 19 ayat 23, sebab adalah kasih karunia jika seorang sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Apakah Yusuf harus menanggung penderitaan yang salah? Dia bersalah apa? Enggak kan? Yusuf tidak ada salah, padahal dia harus menanggung penderitaan. Sadrak, Mesak, Abednego tidak ada salah. Tuhan menguji orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang jahat. Jadi kalau adalah, maka Tuhan bilang kasih karunia. Kalau kamu sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu buat dosa, kamu dicaci karena kamu nyolong, kamu dimaki-maki karena kamu dusta? Apakah itu kamu layak? Yes, kamu layak. Kamu layak dicaci, kamu layak dipukul kalau kamu mencuri, menyolong, berdusta. Tetapi kalau kamu berbuat baik dan karena itu kamu menderita, maka itu adalah kasih karunia. Kamu hidup dalam penderitaan, kamu dibenci, kamu disiksa, itu adalah kasih karunia. Bukankah Yesus juga mengalami penderitaan yang sama? Yesus berbuat dosa apa? Tidak ada satupun dosa yang dilakukan Yesus, tapi Yesus dianiaya karena kebenaran. Kita lihat, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia, Yes, Allah Bapa, yang menghakimi dengan adil. Jadi ini adalah karakter Kristus. Kalau kamu dicaci maki, engkau tidak membalas. Ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada di mulutnya. Dicaci maki tidak membalas. Ketika ia menderita tidak ngancam. Ketika ia menyerahkannya, karena ia menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan adalah pembelaku. Jadi kalau engkau dijahati orang, jangan melawan. Tidak usah, kamu berdoa aja, Tuhan yang akan membela kamu. Kalau kamu hidup dalam kebenaran ya, jangan terus kamu ditampar, balas, nendang. Nanti gantian orang itu yang nuntut, Tuhan membela. Lah gimana kalau aku membela? Tuhan bilang, lah kamu juga nendang. Kalau kamu tidak melawan, kamu tetap hidup benar, Tuhan yang akan mau melawan. Tetapi kalau kamu balas, Tuhan suruh lawan nggak mau. Tuhan suruh bela nggak mau. Karena kamu juga melakukan kesalahan yang sama, ya. Jadi Tuhan adalah pembelaku, jadi tidak perlu balas-balas orang yang jahat. Yuk kita lanjut. Oke. Kemudian disiplin rohani. Setelah kita mengalami permurnian, pengudusan, kita harus mempunyai disiplin rohani. Disiplin rohani itu apa? Yuk kita lihat. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi latihan badani, fitness itu terbatas, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, mengandung janji untuk hidup sekarang, untuk hidup yang akan datang. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarang memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya setelah memberitakan Injil jangan aku tolak.
Kenapa? Kita harus menguasai tubuh kita, pikiran kita dengan disiplin rohani. Cara disiplin rohani gimana? Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia yang banyak cobaan dan godaan. Godaan terjadi setiap saat. Kita lihat, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan dalam komandannya. Kalau kamu masih pusing urusan dunia, aduh besok aku dapat uang dari mana ya, besok aku makan apa ya, besok anakku sekolah bayar apa ya, kamu tidak akan berkenan sebagai komandan Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukankah Tuhan berkata, kalau engkau butuh sesuatu, nyatakan keinginanmu dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Mintalah padaku, aku akan memberikannya. Jika engkau percaya, engkau menerima. Jadi nyatakan segala keinginanmu, bahwa pada saat kau dipilih Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, menjadi laskarnya Tuhan, semua kebutuhanmu dipenuhi. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi kita harus taat kepada peraturan olahraga. Caranya gimana? Kita harus mendisiplinkan tubuh kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Selama kita di dunia ini padang gurun. Kenapa? Karena ada iblis di sini. Iblis seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Kita lihat, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kalau kita bertekun dalam iman, dalam pengharapan kepada Tuhan, kita akan memerintah bersama Tuhan. Kita lihat disiplin rohani itu apa? Adalah membuat spiritual kita naik. Contoh, Bible reading, membaca Alkitab, kemudian berdoa. Yang ini, aduh kamu nonton TV yuk, kamu main sama temen-temenmu, yuk tidur, nonton telenovela, nonton sinetron, ngelihat yang jelek. Nah ini adalah dunia berusaha membuat kita mengalihkan dari disiplin kita. Baca Alkitab, praise and worship, membaca Alkitab dan berdoa. Jadi kalau kita berdoa malah memikirkan perkara yang di atas, rohani kita akan terus naik. Ya, apa yang kita lihat, apa yang tubuh kita lakukan, apa yang pikiran kita lakukan, itu semua menentukan pertumbuhan rohani kita. Jadi kalau ini adalah spirit hawa nafsu. Hawa nafsu. Kita harus lawan dengan apa? Baca Alkitab, memuji, menyanyi Tuhan, berdoa, bahkan fasting. Jadi kalau handphone kamu di chart 100%, doanya cuma 5 menit. Kalau main HP berapa jam? Berapa jam kalau main HP? Berjam-jam. Doamu berapa menit? Kadang lupa Pak, kadang lupa Bu. Nah, itu berarti kamu belum mengecat ke spiritual, ya. Kalau kita main HP bisa berjam-jam, tapi doa tidak bisa lama. Kecuali kamu lihat di HP, lihat firman, baca tayangan yang Kristen, oke. Berarti kamu sama aja mengecat telinga, mengecat mata dengan hal yang rohani, ya. Jadi kalau HP bisa dicat 100%, bagaimana kerohanianmu? Yuk lanjut. Kita lihat ini, oke, bisa. Sikap dan respon kita dalam menantikan janji Tuhan. Jadi sikap respon kita dalam menantikan janji Tuhan, bahwa kita harus percaya waktu Tuhan. Kenapa? Pada saat kita dalam penderitaan, kesengsaraan, setelah kita sudah cukup untuk Tuhan melihat karakter kita sudah cukup, Tuhan akan membalikkan keadaan, ya. Jadi untuk sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia akan membuat sesuatu indah pada
waktunya, bahkan memberi kekalahan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Jadi God is always on time. Jadi trust His timing. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tuhan, aku mau sekarang. Tapi Tuhan melihat belum. Karaktermu belum beres. Kamu harus membereskan ini dulu, membereskan ini dulu. Kamu harus begini-begini. Tuhan akan menetapkan langkah kita. Bereskan dulu, baru setelah Tuhan akan membalikan keadaan. Ya, kita harus berdoa tanpa berhenti. Kemudian kita percaya pada waktu Tuhan, sabar, setia, menantikan waktu Tuhan yang membawa kita dalam penggenapan janji Tuhan. Kemudian kita berdiam diri. Berdiam diri itu bahwa pada saat engkau, aku rindu selalu berdiam dalam hadirat-Mu. Pada saat kita berdiam diri di hadirat Tuhan, Tuhan itu akan membawa kita naik. Tuhan akan melindungi kita dengan sayapnya, membawa kita naik, melewati badai. Sehingga kita mampu karena kita tahu kita dapat kekuatan dari Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang melakukan tipu daya. Tipu daya itu akan hanya sementara di bumi, tetapi yang kehidupan yang sebenarnya adalah yang di sana. Kemudian yang kedua, yuk lihat. Ini sudah selesai, yuk kedua. Sebab beginilah firman Tuhan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kalau engkau tinggal tenang di dalam Tuhan, di situ kamu kekuatanmu. Karena Tuhan yang memberi kekuatan. Lalu Yesus melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, berperang melawan Amalek, tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak. Jadi kita lihat semua yang di bumi ini ada di dalam kuasa Tuhan. Pada saat Musa menopangkan tangannya ke atas, orang-orang Israel menang. Pada saat Musa menurunkan karena capek, Israel kalah. Apa bedanya? Apakah Musa berperang? Apakah mereka berperang? Enggak kan? Nah, Musa enggak ikut berperang, tapi saat Musa menaikkan tongkatnya, orang Israel menang. Saat Musa turun tongkatnya, orang Israel kalah. Jadi apa yang spiritual itu menentukan yang nyata di bumi. Apa yang tidak terlihat itu menyatakan yang nyata. Ya. Kemudian orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Karena itu kamu dibangkitkan bersama Kristus. Carilah perkara yang di atas, duduk tenang di hadapan Tuhan, berdoa sama Tuhan, karena kamu akan bisa melewati segala kesengsaraan. Dan pada saat Tuhan merasa kamu dependent, tergantung totally sama Tuhan, kamu akan cepat dibalikkan. Tapi carilah dulu kerajaan Allah kebenaran, maka semuanya damai. Berserulah padaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan aku akan memuliakan engkau. Pada saat susah, penderitaan, kau berseru, Tuhan akan meluputkan engkau dan akan memuliakan engkau. Yuk, udah selesai. Kemudian, terakhir ini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Yesus mengadakan perumpamaan bahwa mereka selalu berdoa, tidak jemu-jemu, untuk terus menantikan pengharapan, menantikan pertolongan Tuhan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan, seperti yang ternyata dari kuasa bekerja dalam kita. Ya, jadi karena iman, kita lihat nih bagaimana Musa lebih baik menderita sengsara. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada menikmati kebahagiaan dunia. Jadi yang ketiga tadi bertekun.
bertekun. Jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Ya, kemudian kuatkan, teguhkan hati, nantikan Tuhan, hidup dalam ketaatan. Jadi waktu hidup dalam ketaatan gimana? Pada saat Ibu Yesus berkata, apa yang harus kukatakan kepadamu? Apa yang dikatakan Yesus kepadamu? Buatlah itu. Pada saat Yesus ada di pesta, kekurangan anggur. Kemudian, apa kata Ibu Yesus kepada pelayan? Buatlah apa yang dikatakan Yesus. Maka akan terjadi mujizat. Pada saat Yesus bersama dengan Petrus di perahu, lemparkan jalamu ke kanan, ke tepi kanan, maka ikan-ikan datang. Jadi apa yang dikatakan Yesus, perbuatlah, maka akan terjadi mujizat. Yuk kemudian hidup dalam ketaatan, obedient. Yuk kemudian, ya. Jadi Tuhan menguji hati, Tuhan menguji iman, Tuhan menguji ketaatan. Ya, semua diuji Tuhan. Hidup dalam ketaatan, kuatkan hati, bertekun. Terus sudah ya, selesai ya. Oh ya, itu nanti aja. Oke. Jadi kita ulangi dari tadi. Apalagi? 1, percaya waktu Tuhan, bahwa pada saat karaktermu sudah terbentuk bagus, karaktermu sudah berubah, engkau dependent itu tergantung pada Tuhan. Totally tergantung. Tuhan akan ubahkan. Tuhan akan, waktu Tuhan, oke, kamu sudah siap. Kemudian kedua, berdiam diri dalam Tuhan. Berdiam diri itu tenang. Kamu jangan stres, khawatir, kecewa. Kalau kamu stres, khawatir, takut, itu menandakan kamu tidak punya iman sama Tuhan. You belum trust Tuhan. Mbok kira penderitaanmu selesai? Belum. Kalau masih ada ketakutan, khawatir, stres, berarti kamu masih lama. Belum mateng. Kalau orang tuh belum mateng. Kalau masak tuh belum matang. Tapi kalau kamu pada saat penderitaan datang, stresmu sudah hilang, aku enggak takut, aku enggak khawatir, Tuhan pasti tolong. Itu berarti, sudah diangkat sama Tuhan. Dari api diangkat. Jadi yang pertama, kamu harus percaya waktu Tuhan. Pada saat semua selesai, Tuhan akan ngangkat. Dan kedua, berdiam diri dalam waktu Tuhan. Pada saat kamu berdiam diri dalam waktu Tuhan, kamu mendapat kekuatan, kamu mendapat iman, kamu akan tidak takut apapun. Karena Tuhan memberi kamu kekuatan saat kamu berdiam diri pada Tuhan. Kamu akan mendapatkan hal-hal yang mustahil. Kamu akan melakukan hal supranatural. Ya, seperti ini tadi. Ya toh? Nah, kemudian yang ketiga, bertekun. Terus berdoa menantikan jawaban Tuhan. Kemudian kekuatkan, teguhkan hati. Nantikanlah Tuhan. Kuatkan, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Kuatkan hati, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah pertolongan. Berharap bahwa Tuhan pasti memulihkan. Berharap. Kemudian hidup dalam ketaatan. Bahwa ingat, pada saat kita hidup dalam ketaatan, kita mentaati firman Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus, lakukanlah. Seperti pada saat ibu itu pelayan melakukan apa yang dikatakan Yesus, terjadi mujizat. Pada saat Petrus melakukan apa yang dikatakan Yesus, sebarkan jaringmu ke sana, Petrus menangkap ikan. Jadi pada saat engkau melakukan ketaatan pada firman, terjadi mujizat. Ya, kalau kita ini udah selesai, kemudian nanti kita lanjutkan minggu depan. Pak Budi akan berkhotbah mengenai jalan di dalam roh. Kita harus bertekun karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita harus berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Gambar ini berdiam diri, tapi kita harus di trust God timing. Kita harus patient, sabar menunggu, bertekun, pengharapan bertekun. Dan kita harus tetap setia, taat pada perkataan Tuhan. Saat kita taat pada perkataan Tuhan, mujizat terjadi. Dan kebalikan terjadi, pembalikan keadaan terjadi. Kesengsaraan kita, ratap kita akan dibuat menjadi puji-pujian. Karena Tuhan melihat kita sudah cukup, sudah layak ditinggikan.